alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa berkesempatan untuk datang ke Bogor untuk mengisi kajian pada malam hari ini, dan semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya untuk hadir ke mahad ini. Semoga langkah apa yang setiap langkahnya Allah ganti sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Baik. Tobat baru Ustaz. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, cuma kayak aja. Karena ini ada dua. Cek, jelas? Tadinya saya tadi mau minum dulu, tapi gak ada sedotan ternyata. Oh ini. Nah, minum dulu biar enjoy. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Allahu Akbar kok gak gini? Kan biasanya gini Allahu Akbar. Coba Allahu Akbar juga lulus gitu. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kurang tinggi ya, mau banyak kieu. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah semangatnya. Coba yang santri, ajukan tangan yang santri. Masya Allah. Terima kasih. Ya seperti yang tadi dikatakan ya, saya dari Garut. Mana ada orang Garut di sini? Gak ada. Bogor semua ini? Bandung. Ada Bandung ya, Masya Allah. Bapak-bapaknya sedikit ya, cuma 1-2. Saya doakan mudah-mudahan seiring berjalannya waktu semua penduduk Leuwiliang datang ke sini pengajian. Amin. Amin. Tapi kitanya dulu harus istiqomah. Kalau kitanya gak istiqomah, gimana yang luar mau datang ke dalam? Kita kuatin, kita istiqomahkan. Nah baru sedikit demi sedikit datang semakin banyak dan semakin banyak, mudah-mudahan. Amin. Amin Allahumma amin. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya, kita semua hanya meminta pertolongan kepadanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satu pun yang bisa memberinya petunjuk. Amma ba'du. Pertama-tama tentu saja rasa syukur kepada Allah, kemudian terima kasih sekali kepada Al-Ustadz Ahmad Firdaus. Masya Allah. Terima kasih atas undangannya. Tentu saja saya senang. Dari Garut motoran, cuma berdua nih gantian. Dari sana berangkat sekitar jam 11. Alhamdulillah nyampe sebelum maghrib. Alhamdulillah nyampe sebelum maghrib. Melelahkan tapi menyenangkan. Melelahkan tapi menyenangkan. Allah menciptakan manusia, kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah juga mengilhamkan potensi keburukan dan potensi kebaikan. Jadi ada potensi dari internal,
ada potensi dari eksternal dan internal tentu saja yang paling kuat. Internal tentu saja yang paling kuat. Eksternal banyak, potensi eksternal yang baik, potensi dari luar yang baik, misalnya apa? Lingkungan yang baik. Tuh, alhamdulillah ya, kita sekarang alhamdulillah berada di lingkungan yang baik. Insyaallah, amin. Kemudian teman, selain teman, tetangga dan lain sebagainya, itu faktor dari luar yang membuat kita jadi baik. Kemudian ada faktor dari luar yang membuat kita buruk. Banyak. Dan yang paling utama dan yang paling mempengaruhi adalah ini, Pak. Apa ini tuh, Pak? HP. Alhamdulillah santri mah gak pegang HP ya, betul? Tuh, ini potensi keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Orang-orang bilang ini tuh seperti pisau. Pisau gimana katanya? Tergantung pemakainya. Kalau dipakai buat kebaikan jadi baik, tapi kalau dipakai buat keburukan jadi buruk. Tapi jarang orang yang pakai pisau buat keburukan, bener gak? Rata-rata orang pakai pisau buat kebaikan, bener? Kalau ana biasanya mengumpamakan ini itu sama seperti khomer. Sama seperti khomer. Wa ithmuhuma akbaru min. Mana ini pada hafal surat Al-Baqarah enggak? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Jadi jawal itu ithmuhu akbaru min naf'ihi. Apa artinya? Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jangankan orang awam ya, kita aja sebagai orang yang mengajar di pesantren, kemana-kemana ceramah, kita tuh khawatir akan diri kita saat berduaan dengan HP. Kita yang berkecimpung di pondok, ngajar santri, ceramah ke sana sini, kita tuh kalau berduaan dengan HP kita tuh gelisah juga. Takut akan khawatir atas diri kita, apalagi orang awam. Makanya pesan seorang syekh, janganlah kalian berduaan dengan internet. Karena kalau kalian berduaan dengan internet, yang ketiganya adalah setan. Itu zaman sekarang. Makanya alhamdulillah antum diberikan hidayah di pondok. Bapak-bapak di sini alhamdulillah bertetangga dengan pondok. Mudah-mudahan semua kecamatan Lewiliang dapat berkah dari pondok ini, amin. Jadi mudah-mudahan pondok ini mengeluarkan dai-dai yang akan berdakwah di jalan Allah, amin. Jadi kita harus senantiasa bersyukur, teman-teman, bapak-bapak. Berapa penduduk dunia saat ini? Berapa miliar? Ada yang pernah cek? 7,8 miliar. Tentu saja itu cuma perkiraan saja ya. 7,8 miliar. Itu anak baru lihat sebelum ngisi kajian ini, Pak. Di internet. 7,8 miliar itu perkiraan. Yang muslim berapa miliar dari itu? 1,9 miliar. Gak sampai setengahnya. Sepertiganya pun gak nyampe. Makanya kita sebagai muslim, dilahirkan sebagai muslim, patut sekali bersyukur. Patut sekali bersyukur dilahirkan sebagai muslim. Kita tahu banyak orang-orang di luar sana yang nyembah sapi, yang nyembah monyet, yang nyembah api. Kita mah diberikan hidayah, alhamdulillah, menyembah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Dan kita juga tahu dari 1,9 muslim itu, apakah semuanya sholat? Tidak, tuh lebih berkurang lagi. Di Indonesia berapa persen persentase muslim? 87%. Semuanya sholat? Enggak semua sholat. Dari semua yang sholat, apakah semuanya bisa baca Quran? Tidak juga. Dari semua yang sholat. Makanya kalau kita diberikan
kesempatan untuk setiap hari membaca Al-Quran, maka hargai hidayah itu. Tolong hargai hidayah itu, karena tidak banyak orang yang seperti kamu diberikan hidayah baca Quran. Tolong hargai itu. Kalau kamu diberikan hidayah untuk tidak menggenggam HP, maka manfaatkan waktu-waktu itu. Karena orang selainmu banyak yang terjerumus karena HP. Itulah hidayah Allah yang patut kita syukuri. Kita harus bersyukur. Karena syukur itu selain kita mengakui bahwa ini semua nikmat dari Allah, dalilnya juga kita sudah tahu, kita sudah sering mendengar, la in syakartum la azidannakum. Semuanya pasti bisa melanjutkan. Kalau udah ceramah bilang la in syakartum, udah semuanya hafal. Kalau kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat. Maka dalam suatu kitab tafsir dikatakan la in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Kalau kalian mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah, maka Allah akan tambahkan kekuatan untuk kalian agar kalian lebih taat kepada Allah. Kita harus senantiasa bersyukur. Dan syukur itu selain hati juga amalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dauda syukra." Beramalah keluarga Daud syukra, sebagai kesyukuran. Makanya kita sering mendengar kisah Nabi. Saat Nabi sholat malam, saking lamanya berdiri sampai apa? Kakinya tuh bengkak. Saat ditanya oleh Aisyah kenapa sampai seperti ini, apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakuro. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bersyukur itu amalan. Harus ada pengamalannya. Kemudian Rasulullah mengisahkan bahwasanya zaman dulu, jauh sebelum Rasulullah, itu di zaman Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Israel itu siapa? Nabi Yakub. Israel itu adalah gelar bagi Nabi Yakub. Makanya Bani Israel itu adalah Bani Yakub, anak-anaknya Yakub. Termasuk Yusuf di situ. Semuanya keturunannya disebut Yahudi. Nah, zaman dulu ada 3 orang Yahudi. Ada berapa? 3 orang Yahudi. Semuanya Allah uji dengan penyakit, dan penyakitnya beda-beda. Makanya kalau antum sehat nih, itu adalah kenikmatan yang terbesar. Makanya ada kata Rasulullah, ada 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia selain sehat. Apa? Sehat dan sakit. 2 nikmat yang sering dilalaikan manusia. As-sihhatu wal faragh. Apa faragh itu artinya? Waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah ya, yang hadir di sini meluangkan waktu untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala menuntut ilmu. Amin. Amin. Nah itu. Jadi kalau antum sehat, tolong hargai itu, syukuri itu. Kita kembali ke kisah. Ada 3 orang yang diuji dengan penyakit. Penyakitnya beda-beda. Yang satu penyakitnya penyakit kulit, lepra, penyakit kulit. Yang kedua diuji oleh Allah dengan kebotakan. Antum ada yang botak di sini? Punya rambut semua? Alhamdulillah tuh, itu syukuri punya rambut itu. Ada orang makan yang kanker tuh, penyakit kanker kan harus digunduli karena rontok terus-terusan. Yang ketiga diuji oleh Allah dengan penyakit dengan kebutaan. Yang satu dengan penyakit kulit, yang kedua kebotakan, yang ketiga buta. Kemudian datang malaikat yang menjelma sebagai manusia.
Makanya malaikat itu bisa menjelma sebagai manusia. Malaikat bisa menjelma sebagai manusia. Nah, kata Ustaz Ahmad Firdaus ini kan antum belajar hadis arba'in kan? Betul? Nah, udah nyampe hadis 2 belum? Tuh, Umar bin Khattab kan? Tuh, di situ Jibril menjelma jadi manusia, betul? Nah, itu. Jadi malaikat itu bisa menjelma menjadi manusia di zaman Rasul. Apalagi zaman-zaman sebelum Rasul. Nah, ada malaikat menjelma sebagai manusia. Nah, datang kepada 3 orang ini. Datang kepada 3 orang ini bertanya pertanyaan yang sama. Apa pertanyaannya? Apa yang paling kalian inginkan? 3 orang ini udah diuji dengan penyakit, diuji juga oleh Allah dengan kesusahan, hartanya gak punya harta, miskin. 3 orang ini. Yang pertama ditanya oleh malaikat yang menjelma menjadi manusia, apa yang paling kamu inginkan? Kata orang yang pertama yang berpenyakit kulit, aku ingin punya kulit bagus dan mulus. Glowing, tah cek bapak namanya. Glowing. Antum mau kulit glowing? Kalau mau kulit glowing perawatan. Pakai skincare ya. Pakai skincare. Nah, itu. Apa yang paling kamu inginkan? Katanya dia mau kulit mulus karena kulitnya berpenyakit. Akhirnya Allah berikan kulit yang mulus. Setelah itu dia diberi pertanyaan yang sama. Apa yang kamu inginkan setelah ini? Kata dia, aku ingin harta. Dikasihlah sama Allah dia unta, dan unta itu bunting. Unta bunting, tahu bunting? Hamil. Cuma bunting kan untuk binatang. Nah, unta yang bunting dikasih sama Allah harta itu. Beres. Orang yang kedua didatangi oleh malaikat yang menjelma sebagai manusia. Kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang paling kamu inginkan? Kata orang kedua, aku ingin rambut yang kinclong. Aku ingin rambut yang bagus. Soalnya selama ini dia tidak punya rambut. Aku ingin rambut. Dikasih oleh Allah rambut. Dikasih pertanyaan yang sama, apa yang kamu inginkan setelah ini? Dia jawab, aku ingin harta. Dikasihlah sama Allah sapi yang bunting. Dikasih. Orang yang ketiga pertanyaan yang sama, apa yang paling kamu inginkan? Aku ingin aku bisa melihat lagi. Dia diuji dengan kebutaan. Aku ingin bisa melihat lagi. Dikasih sama Allah penglihatan. Apa yang kamu inginkan setelah ini? Aku ingin harta. Terus diberilah sama Allah kambing yang bunting. Tadi yang pertama diberikan yang berpenyakit apa? Kulit. Diberikan apa? Unta yang bunting. Yang kedua penyakit kebotakan. Hartanya sapi bunting. Yang ketiga buta. Terus hartanya kambing yang bunting. Beres. Kemudian datanglah waktu ujian. Setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun datang waktu ujian. Yang pertama udah punya unta banyak sekali, yang kedua udah punya sapi banyak sekali, dan yang ketiga udah punya kambing, peternakan kambing banyak sekali. Datanglah waktu ujian. Kembali malaikat menjelma sebagai manusia, tapi dengan manusia yang berbeda. Datang ke yang pertama sebagai orang yang berpenyakit kulit. Jadi malaikat datang sebagai orang yang berpenyakit kulit kepada orang yang pertama. Datang, dia musafir datang. Wahai Tuan, aku musafir, bekalku habis, dan seperti yang kau lihat, kulitku sakit, kulitku berpenyakit. Maka demi zat yang telah memberimu kulit yang bagus, demi zat yang telah memberimu unta yang banyak, maka bolehkah aku meminta sebagian dari hartamu? Apa kata si orang yang pertama ini? Tidak, aku masih banyak kebutuhan. Aku masih banyak kebutuhan. Kebutuhanku masih banyak. Mohon maaf. Beres. Datang ke orang yang kedua, malaikat menyamar sebagai orang yang botak, yang berpenyakit botak. Maka dia
menyamar sebagai musafir, dia berkata kepadanya, wahai Tuan, demi zat yang telah memberimu rambut yang bagus, demi zat yang telah memberimu harta berupa sapi yang banyak, aku kehabisan bekal, maka bolehkah aku meminta sebagian dari hartamu? Apa kata orang yang kedua? Aku banyak kebutuhan. Aku banyak kebutuhan. Beres. Tidak lulus ujian juga orang yang kedua. Datang ke orang yang ketiga, dia menyamar malaikat sebagai orang yang buta. Wahai Tuan, aku tidak bisa melihat, aku musafir. Aku ingin meminta harta kepadamu. Maka kata orang yang ketiga ini apa? Silahkan ambil semaumu. Ini semua kambing-kambingku ini adalah pemberian daripada Allah. Maka ambillah secukupnya bagimu. Maka orang yang ketiga ini lulus ujian. Akhirnya Allah ridho kepada orang yang ketiga dan Allah murka kepada dua yang awal tadi. Itulah ujiannya. Ingatlah, semua harta kita ini adalah dari Allah. Semua harta kita ini adalah dari Allah. Maka saat kita diuji, ada yang membutuhkan, minta ke kita, itu bukan tidak mungkin, itu adalah takdir Allah. Dia digerakkan hatinya oleh Allah untuk meminta kepada kita. Kalau lagi ada, maka i'malu syukro, beramalah dalam rangka kesyukuran. Seperti tadi kisah yang orang yang ketiga. Itulah ujian. Karena dunia itu adalah darul ibtila. Makanya di surah Tabarok ayat kedua apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk menguji kalian siapa yang di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, sebenarnya itu baru muqaddimah, tapi udah adzan gimana ini? Lanjut. Tuh, itu baru muqaddimah itu. Masya Allah ya. Biasa saya muqaddimah pokoknya intinya tentang kesyukuran. Biar kita gak banyak ngeluh. Karena kita tuh banyak ngeluh. Hati-hati nih santri, mulut jaga mulut. Air saat. Jangan langsung air saat. Ngeluh baru juga beberapa menit. Antum tahu di Palestina sana air susah. Lebih susah daripada antum. Listrik mati langsung mulut berucap baru listrik mati beberapa menit, gak sampai ke 1 jam udah ngeluh. Astagfirullahaladzim. Tahu di Palestina sana listrik berapa jam sehari? 4 jam sehari. Karena saya dulu jadi mutarjim, jadi penerjemah Syekh Palestina, dan Syekh Palestina ceramahnya tentang itu. Di Gaza itu, di Palestina itu listrik seharinya cuma 4 jam. Antum dikasih listrik 4 jam kuat gak? Tuh, baru setengah jam mati listrik aja udah, duh kumaha ya teh. Ini kita banyak ngeluh nih, awas hati-hati lisan. Dan kalau antum lihat ya, orang yang ngeluh setelah corona, orang yang sama yang ngeluh sebelum corona. Jadi dia tuh ngeluh tuh bukan gara-gara corona, dia ngeluh tuh bukan gara-gara PPKM, emang bakatnya dia ngeluh. Makanya kita sebagai orang yang diam di majelis ilmu harus hilangkan sifat itu. Karena anak banyak mendengar nih bapak-bapak PPKM. PPKM ya bikin susah, usaha susah. Padahal sebelum corona pun dia mengeluh kerjaannya. Jadi ada corona, gak ada corona pun dia ngeluh. Tuh alhamdulillah di sini mah gak ada corona kan? Gak ada yang pakai masker satupun. Alhamdulillah, anak senang karena di pondok anak pun begitu. Alhamdulillah corona udah gak ada. Amin. Amin. Nah gitu. Jadi hati-hati ngeluh, hati-hati dengan kata-kata baru saat air beberapa menit. Kok Islam juga mensyariatkan tayamum. Islam mensyariatkan istijmar. Tahu istijmar? Apa istijmar itu? Cebok dengan batu. Udah gak ada air, cebok dengan batu. Jadi jari batu. Jadi kalau orang zaman dulu makan, mau kita kalau di jalan nih, mau buang air besar misalnya, maaf ya,
Terus disuruh cari batu biar apa? Biar apa mitosnya tuh biar hilang gitu perasaan itu. Pernah dengar mitos itu? Itu mitos zaman dulu. Padahal bukan buat ngilangin itu, buat istijmar itu tuh. Gitu. Nah itu Islam tuh tidak memberatkan. Gak ada air tayamum, gak usah ngeluh. Bayangin aja gini, PLN matiin listrik, antum ngeluh, bermanfaat gak ngeluhan antum? Tuh enggak. Saat cai, antum ngeluh, aku mah cai saat, bermanfaat gak kata-kata antum? Enggak. Saat cai cari solusi. Solusinya gak dapet ya udah tayamum selesai. Kalau udah cari jauh gak dapet udah tayamum. Kan selesai, gak usah ngeluh, betul? Nah itu, kita tuh banyak ngeluh, padahal banyak yang tidak seberuntung kita. Kita alhamdulillah ini menempel pakaian di badan kita. Orang lain banyak yang tidak berpakaian, betul? Kita alhamdulillah dinaungi oleh suatu atap. Orang lain mah panas kepanasan, hujan hujanan banyak. Kita mau bisa pergi kemanapun kita mau. Orang lain mah ada yang ke kamar mandi aja harus dibopong oleh 2 orang. Karena kenapa? Sakit, terbaring di rumah sakit. Tuh. Masa kita mau mengeluh sedangkan ribuan, bahkan jutaan orang yang tidak seberuntung kita. Itu kita banyak ngeluh. Kita banyak ngeluh. Makanya harus hilangkan sifat-sifat itu. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang senantiasa bersyukur, amin. Nah sebenarnya kan kalau antum lihat flyernya, flyer itu apa? Selebarannya ada selebaran ini kajian ini tuh. Di situ ditulis judulnya tuh mengenal dunia. Apa? Mengenal dunia. Jadi kita tuh harus mengenal dunia. Karena banyak orang yang tidak mengenal dunia. Buktinya apa? Dia sibuk mencari dunia. Kenapa dia sibuk mencari dunia? Karena dia tidak mengenal dunia. Dia tidak mengenal dunia bahwa dunia itu akan fana, akan sirna, akan habis. Makanya ada seseorang non-muslim yang diuji oleh penyakit kanker, yang terus dia berkata-kata yang kata-katanya membuat orang-orang sadar. Dia berkata seperti ini, aku sudah habiskan semua umurku untuk mencari harta. Dari saat remaja sampai besar, aku habiskan waktu untuk mencari harta. Dan hartaku sekarang banyak. Tapi mobilku banyak pun aku tidak bisa pergi. Karena tempat tinggalku cuma ranjang saja. Aku tidak bisa pergi kemanapun. Ke kamar mandi aja aku harus dituntun. Aku punya rumah banyak, tapi tidak ada yang bisa aku tinggali. Karena tempat tinggalku itu hanya ruangan rumah sakit. Tuh, itu dunia. Namanya dunia, tempatnya capek. Makanya semakin tua, kita diuji oleh Allah, semakin didesain oleh Allah agar semakin gak betah di dunia. Semakin apa? Gak betah di dunia. Buktinya apa? Semakin tua, banyak yang kerasa, betul gak Pak? Nyeri cangkeng, nyeri mastaka, nyeri sirah, betul? Betul. Biar apa? Biar gak betah di dunia. Karena ada ciri-ciri kematian. Allah tuh ngasih kita ciri-ciri kematian loh. Apa ciri-ciri kematian tuh? Rambut udah mulai memutih. Nah hati-hati nih yang rambutnya udah pada putih. Terus pandangan udah mulai kabur. Kan didesain oleh Allah semakin tua manusia pandangan semakin kabur, betul? Biar apa? Biar gak betah di dunia. Biar gak betah di dunia. Jadi Allah jadikan puncak umur itu pemuda. Makanya antum yang masih muda, manfaatkan itu sebelum datang masa tua. Karena itu pandangan semakin kabur. Biar apa? Biar gak betah di dunia. Mau apa diam di dunia? Udah banyak penyakit yang datang. Seminggu sekali sakit kepala, seminggu sekali nyeri cangkeng, betul Pak? Gitu, encok. Nah itu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib.
Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Hanya apa? Senda gurau dan permainan. Dan kita itu senang dengan senda gurau, betul kan? Makanya kita tuh senang nonton bola. Senang nonton bola, Pak? Padahal kita gak untung. Padahal kita gak untung nonton bola. Tapi ditonton aja jam 2 juga. Padahal kita gak dapat duit nonton bola tuh. Jam 2 bangun. Tapi di TV sekarang gak ada ya. Di TV ada gak sih? Biasanya para pemuda mah nonton di YouTube Liga Inggris para pemuda tuh. Nah itu orang-orang suka hiburan, walaupun itu menipu. Sinetron menipu gak? Menipu. Sulap menipu gak? Menipu. Tapi manusia hawa nafsunya cenderung suka kepada yang menipu. Makanya manusia hawa nafsunya cenderung suka kepada dunia daripada akhirat. Karena dunia itu kesenangan yang menipu. Dan akhirat itu kenyataan yang pahit. Dunia itu apa? Kesenangan yang menipu. Akhirat kenyataan yang pahit. Bagi siapa yang tidak mau mencari akhirat. Nah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi madunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'a hadhihi wa asyara Yahya bis sababah fil yam falyanzur bima yarji." Artinya, demi Allah, di perumpamaan dunia. Jadi kita lihat ya, metode mengajar Rasulullah itu selalu membuat permisalan, perumpamaan. Karena bil mithal yattabihul maqal. Dengan memberikan permisalan, maka kita akan lebih paham. Rasulullah memberikan permisalan, apa sih dunia dibandingkan akhirat itu? Silahkan kalian celupkan jari kalian di samudera yang luas. Kemudian angkat jari kalian. Air yang nempel di jari-jari itu adalah dunia. Itu adalah dunia. Dan yang tersisa itu adalah akhirat. Tidak sebanding dunia dengan akhirat. Kemudian ada kisahnya juga nih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marro bijadi asak mayit. Rasulullah dengan para sahabat itu melewati bangkai kambing. Bangkai apa? Bangkai kambing. Fa akhadha bi udunihi. Kemudian Rasulullah mengambil telinga bangkai itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham? Siapa nih yang mau beli bangkai ini sebanyak 1 dirham? Tahu 1 dirham berapa? Sekarang udah gak pakai dirham ya. Kalau Anda lihat terakhir tuh bulan-bulan kemarin tuh 1 dirham tuh kalau dikurs ke rupiah itu sekitar 70 ribuan. Atau mungkin sekarang naik mungkin 75 ribuan. Itu 1 dirham. Dan mahar Rasulullah berapa dirham? 500 dirham. 500 dirham dikali 75 ribu berapa? 36 jutaan lebih. Jadi antum mahar 36 juta. Kalau mau mahar. Nah, antumnya siapin mahar 36 juta kalau mau sama dengan Rasulullah. Itu mahar Rasulullah 500 dirham. Nah, kemudian kita kembali ke hadis. Kemudian para sahabat ditanya seperti itu. Mereka menjawab, "Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi." Ya Rasulullah, walaupun itu gratis, kami itu gak akan nerima bangkai itu. Buat apa? Gak ada gunanya bangkai. Kemudian kata Rasulullah, atuhibbuna annahu lakum? Apakah kalian mau ini untuk kalian? Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi. Ya Rasulullah, demi Allah, kalaupun itu bangkai hidup, itu punya aib, itu cacat, kelihatan dari bangkainya juga. Kemudian fa kaifa wa huwa mayit? Maka gimana kalau dia bangkai hidup aja kami gak mau soalnya cacat, apalagi dia bangkai. Kemudian Rasulullah bersabda, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia
di sisi Allah lebih hina daripada bangkai ini di sisi kalian. Dunia lebih hina di sisi Allah daripada anggapan kalian terhadap bangkai kambing ini. Jadi dunia itu lebih hina daripada, tuh ada kucing lewat iklan ya. Ayo lo tonton dulu kalau yang mau nonton. Nah itu, jadi dunia lebih hina daripada bangkai. Dunia lebih hina daripada, itu yang kita harus selalu ingat. Makanya kafa bil mauti wa'idho, cukuplah kematian sebagai nasihat. Makanya Rasulullah kalau datang malam-malam, Rasulullah berziarah kepada orang-orang yang sudah mati. Rasulullah ziarah ke kuburan. Jadi Rasulullah tuh kalau ziarah kubur tuh sendirian malam-malam. Kalau kita kalau ziarah gimana? Kita mah rame-rame siang, gimana mau nginget mati? Kita ngobrol di kuburan. Ada yang ngerokok di kuburan. Ngobrol ngerokok di kuburan, ngopi gitu. Kumaha ya mah? Maksudnya ziarah kubur tuh nginget kematian. Lihat Rasulullah ziarah kubur tuh malam-malam, terus sendirian. Malam-malam sendirian. Datang Rasulullah mendoakan mayat-mayat yang ada di kuburan. Rasulullah doain tuh. Ingat kematian. Dapat feel-nya tuh. Kita mah datang ke kuburan rame-rame, gimana nginget kematian? Nah gitu. Minta doa ya. Malah ada yang minta doa ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah gitu. Nah, jadi hadis ini bisa kita tarik kesimpulan lain bahwa kambing bangkainya pun itu lebih mulia daripada dunia. Makanya daging yang paling disukai oleh Rasulullah itu daging apa? Daging kambing. Tadi di kisah yang tadi di awal yang saya kisahin, itu dari ketiga itu yang mana yang lulus ujian? Yang punya harta kambing. Dan kata Rasulullah, tidak ada satupun nabi illa wa huwa ra'il ghanam. Apa ra'il ghanam itu? Penggembala kambing. Tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali dia adalah penggembala kambing. Nabi Musa, salah satu nabi yang ulul azmi, mahar nikahnya apa? Mahar nikahnya menggembalakan kambing, bukan mahar nikahnya kambing. Jadi Musa sebatang kara udah terusir dari kerajaan Firaun. Tuh, alhamdulillah kucing di sini ya. Nah, Musa terusir dari kerajaan Firaun sendirian, gak punya rumah, gak punya istri, sama seperti kita ya, gak punya istri. Musa gak punya tempat tinggal, gak punya istri, gak punya harta, gak punya apa? Gak punya istri, gak punya harta, gak punya tempat tinggal. Tapi Musa tawakal, jalan aja. Datang ke suatu tempat, akhirnya Musa bantu orang. Ada 2 perempuan yang mengembalakan kambing, tapi dia diem di pinggiran. Di pinggiran mereka tuh mau mengambil air, tapi diem di pinggiran gara-gara apa? Gara-gara di situ yang ngambil air banyak laki-laki, dia perempuan. Dia mau ngambil air untuk ternaknya dan untuk kebutuhannya. Kemudian Musa melihat pemandangan itu dan akhirnya dia bantu 2 perempuan itu. Dibantu 2 perempuan itu, akhirnya ada rasalah di perempuan itu. Akhirnya perempuan itu laporan ke bapaknya, bapak ngundang ke rumah, kemudian Musa datang ke rumah si perempuan itu. Kemudian ayah si perempuan itu menikahkan Musa dengan mahar mengembala kambing sebanyak berapa tahun? Thamaniyah hijaj di Al-Quran, 8 tahun. Wa in atmamta 'ashran famin indi. Dan jikalau kamu ingin menggenapkannya selama 10 tahun, maka itu terserah kamu. Itu Musa. Jadi semua itu pengembala kambing. Rasulullah suka daging kambing. Antum suka daging kambing? Tapi jarang nemu ya, betul? Ya harus sabar, namanya juga di pondok. Nah gitu, harus sabar ya, banyak-banyak sabar, bersyukur apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah ini. Nah itu ya, dunia lebih hina daripada bangkai kambing. Nah terakhir ya, penutup nih. Penutup. Hadis terakhir Rasulullah SAW bersabda,
lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqo kafirun minha syurbatama. Kalaulah dunia itu di sisi Allah lebih mulia daripada sebuah sayap nyamuk, maka orang-orang kafir sedikit pun tidak akan diberikan minum sedikit pun oleh Allah. Orang kafir nyatanya diberikan dunia gak? Diberikan dunia. Makanya dunia itu diberikan kepada orang beriman dan kepada orang yang gak beriman. Kenapa? Karena dunia itu hina. Tapi akhirat hanya diberikan kepada orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang beriman. Terima kasih atas perhatiannya dan atas kedatangannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa sambung di lain hari ya Ustaz ya. Amin, mudah-mudahan. Doakan mudah-mudahan saya atau kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba yang ikhlas, hamba yang senantiasa bersyukur, hamba Allah dan tidak menjadi hamba dunia. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.